Shalom Poiker semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi kembali dalam ibadah Poiker online ini. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini, tapi aku percaya hal ini tidak memadamkan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan karena kita semua percaya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Untuk memulai ibadah kita, aku mengajak teman-teman semua untuk bersatu hati, bersatu suara, bersatu pikir, untuk benar-benar tulus dalam memuji dan memuliakan Tuhan dan menyambut Tuhan dalam hati kita. Hati sebagai hamba. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyatukan kembali kita di sini untuk
kembali memuji dan memuliakan Tuhan dan menyambut hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Kau memberkati kami semua yang melayani dan semua teman-teman yang menyaksikan ibadah PL online ini. Biarlah semuanya Kau yang menyertai ya Tuhan dan mengurapi kami semua untuk mendengarkan apa maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke teman-teman, kayaknya aku butuh energi teman-teman lagi untuk lebih lagi menyambut hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, lebih semangat lagi. berubah, alasanku
lagi bersatu pikir, bersatu suara untuk menyambut firman Tuhan, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dari firman-Nya. Aku nyanyi haleluya.
Shalom semuanya, perkenalkan nama gue Renaldo Napitupulu. Gue alumni dari STIAI tahun 2013, angkatan 2013. So hari ini gue diminta dan dipercayakan sama badan pengurus hariannya untuk menyampaikan seri firman di persekutuan doa hari ini dengan tema penyertaan Tuhan yang sempurna. So sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk persekutuan doa hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebagian daripada rancangan atas hidup kami Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini Tuhan berikan kami telinga suara murid, hati yang mau diajar Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biarkan ada pikiran-pikiran kami yang diperbarui Tuhan. Bahkan iman kami dibangkitkan Tuhan dan kami bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Untuk nama Yesus Kristus, kau merapi kami Tuhan, kau melayakan kami. Nama Tuhan, terima syukur amin. Hari ini gue mau ngebahas tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Tema ini cukup menarik. Kenapa gue bilang cukup menarik? Karena keadaan kayak gini, kita masih sadar gak sih bahwa ada penyertaan Tuhan gitu? Atau kita cuman ya percaya di mulut aja gitu? Kita bilang ya Tuhan ada kok, Tuhan menyertai, tapi pada kenyataannya mungkin tindakan kita sehari-hari seperti nggak sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai gitu. Ada dua pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa renungkan, dan itu jadi perenungan gue juga sebenarnya. Yaitu pertanyaan pertama adalah, sadar nggak sih bahwa penyertaan Tuhan itu ada di hidup kita? Dan pertanyaan kedua adalah, kalau penyertaan Tuhan itu ada, sadar nggak sih bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di hidup kita? Kenapa dua pertanyaan ini jadi sebuah perenungan? Gini, gue bisa bilang tanpa disadari sebenarnya, teman-teman atau gue pribadi juga, tanpa disadari sebenarnya tindakan kita kadang-kadang tuh nggak menunjukkan bahwa kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan. Contoh, kita sering ngeluh, kita sulit mengucap syukur. Itu udah dibagiin kemarin ya, tentang the reason to be grateful. Tanpa disadari sebenarnya tindakan kita seperti tidak menyadari adanya penyertaan Tuhan gitu. Bahkan mungkin kita sedang pertanyakan sebenarnya, penyertaan Tuhan ada nggak sih? Apalagi dengan keadaan pandemi kayak gini, keadaan dimana semua orang mengalami kesulitan ya. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya begitu sangat-sangat berkurang, ada yang jadi harus membatalkan liburannya ke sana kemari, mungkin kan udah direncanakan berapa lama, bahkan ada yang sampai mungkin batal nikah, nikahnya diundur dan lain sebagainya. Keadaan membuat kita jadi kayak, ini gimana Tuhan? Kita mempertanyakan penyertaan Tuhan sebenarnya ada apa enggak gitu. Jadi bisa dibilang bukan mulut kita yang menentukan kita sadar atau akan ada penyertaan Tuhan atau enggak gitu. Enggak tiba-tiba, iya gue sadar kok ada penyertaan Tuhan, tapi tindakannya enggak gitu. Tapi bagaimana kita meresponi keadaan itu menentukan sebenarnya kita menyadari ada penyertaan Tuhan atau enggak. Apalagi buat anak-anak mahasiswa kan, apalagi yang maba-maba yang baru masuk, yang cuman bisa berteman melalui media Zoom, ketemu nggak pernah, tiba-tiba nanya tugas, ngechat, ya gitulah pertemanan media. Gue juga nggak tahu rasanya gimana, kalian yang lebih tahu lah. Ya mungkin itu juga jadi sebuah kendala buat kalian ya, walaupun mungkin bukan jadi kendala yang besar atau kendala yang gimana-gimana, tapi buat kalian mungkin itu juga sebuah hal yang nggak enak gitu. Nah, di sini gue cepat aja ada dua hal yang membuat kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan, bahkan kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan itu sendiri. Dua hal yang pertama yang mau gue bagiin adalah tentang menjaga hati. Menjaga hati di sini bukan menjaga hati buat seseorang atau menjaga hati buat lu pada paham lah yang gue maksud lah ya. Menjaga hati di sini lebih ke arah bagaimana kita merespon keadaan yang ada gitu. Di Amsal 4 ayat 23 dibilang, di terjemahan bahasa Indonesia Masal ini dibilang, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. So gue bisa bilang di sini sikap hati kita menentukan bahwa sebenarnya kita percaya atau enggak akan adanya penyertaan Tuhan. Contoh gini, misalnya ada yang kehilangan pekerjaan gitu atau penghasilan
berkurang atau lain sebagainya gitu. Lalu kita punya sikap hati yang gimana sih Tuhan dan lain sebagainya. Itu sikap yang menentukan sebenarnya bahwa penyertaan Tuhan ada apa enggak. Kita percaya adanya penyertaan Tuhan apa enggak gitu. Gue mau bilang di sini bahwa penyertaan Tuhan enggak ditentukan dari atas keinginan kita yang dikabulkan, enggak. Kita harus melihat lebih luas. Kita harus melihat bagaimana Tuhan pernah bekerja atas hidup kita di masa lalu hingga kita bisa ada di saat ini gitu. Jangan sampai hanya keadaan hari ini membuat kita jadi nggak percaya akan adanya penyertaan Tuhan. Yang padahal kita harus sadari kita ada di titik ini adalah karena adanya penyertaan Tuhan. Respon hati yang dewasa, yang mampu melihat keadaan nggak dikit-dikit kayak Tuhan gimana sih dan lain sebagainya, itu penting buat kita bisa menjaga hati kita untuk tetap punya respon yang baik atas segala keadaan dengan melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan cara Tuhan bekerja gitu. So itu poin yang pertama yang membuat kita jadi sulit untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai kita gitu. Lalu poin yang kedua adalah dibilang di sini, gue ambil dari Matius 6 ayat 27 ayat 32 tentang rasa khawatir dan rasa takut. Gue bacain ayatnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini jelas dibilang bahwa rasa khawatir kita nggak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita. Nah, ini adalah yang paling sering membuat kita nggak sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita terlalu begitu khawatir akan hari esok. Padahal hari esok punya kesusahannya sendiri. Kita terlalu mikirin gimana besok dan lain sebagainya. Kita begitu takut sampai kita nggak sadar gitu bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Di sini dibilang, kalau di ayat 31-32 dibilang, tanpa disadari sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. So, dengan mempertanyakan penyertaan Tuhan, gue bisa bilang kita juga sedang mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Rasa khawatir itu hanya ada atau dimiliki oleh mereka yang nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah. Ayatnya jelas dibilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So jadi gimana cara kita bilang kita percaya Tuhan menyertai, tapi pada akhirnya kita jauh lebih sering khawatir dengan apa yang akan kita pakai, hal-hal keinginan kita semua. Kita jauh lebih sering takut, nggak percaya akan masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. So gue mau bilang itu bisa dibilang bertolak belakang atau kontradiksi antara tindakan dan perkataan kita gitu. Maksudnya seringkali kita bilang kita percaya Tuhan menyertai dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita juga jauh lebih sering mengeluh. Atau mungkin kita nggak mengeluh, tapi hati kita penuh dengan keraguan dan rasa takut akan masa depan. So, mau bilang sama teman-teman kalian bahwa rasa khawatir dan rasa takut tanpa disadari membuat kita nggak mampu melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan gitu. Rasa khawatir kita membuat kita lupa bahwa hari ini kita ada karena Tuhan pelihara kita di masa yang lalu. Nangkep maksudnya? Jadi gue bisa bilang hari ini kita ada tuh ya karena pemeliharaan Tuhan. Lalu kenapa kita harus khawatir akan pemeliharaan dan penyertaannya di masa yang akan datang? Hanya karena hari ini, tahun ini pandemi, seakan-akan 2021 nggak ada harapan kah gitu? Atau hanya karena mungkin hari ini kita kehilangan pekerjaan, lalu hari esok akan hilang hal-hal yang lain? Gue mau bilang ya nggak kayak gitu.
kita harus sadari bahwa rasa khawatir kita dibilang menambah sahasta hidup kita aja nggak bikin nambah umur, nggak nambah panjang. Yang ada malah apa? Kita hanya stuck, hanya mikirin bagaimana, stres sendiri, hanya mikirin bagaimana besok. Kita memikul beban yang hari esok punya kesusahannya sendiri, tapi kita pikul di hari ini. So gue mau bilang, rasa khawatir dan rasa takut hanya membuat kita nggak mampu melihat bagaimana penyertaan Tuhan di hari-hari yang udah kita lalui. Seakan-akan Tuhan hanya mampu menyertai kita di masa lalu, tapi nggak mampu menyertai kita di masa yang akan datang gitu. Makanya gue bilang, perenungan yang kedua adalah, perenungan pertama adalah sadar nggak sih kita Tuhan menyertai. Kalau sadar nggak sih kalau Tuhan menyertai kita begitu sempurna. Maksudnya begitu sempurna gimana? Dia menyertai kita di masa lalu, di saat ini, dan di masa yang akan datang. Penyertaannya sempurna, nggak akan pernah berubah. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang seringkali membuat kita nggak mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita, bagaimana Tuhan menyertai kita begitu sempurna sampai ada di titik ini. Kita nggak mampu menjaga hati kita dengan baik, sehingga kita nggak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik, bahwa kita sadar penyertaan Tuhan ada. Lalu yang kedua dibilang, poin kedua, rasa khawatir kita dan rasa takut kita lebih besar, bahkan terlalu besar sampai kita nggak mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja di masa-masa sulit yang pernah kita lewati juga. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah, jadi perenungannya, terus bagaimana sih caranya untuk kita untuk tetap mempunyai respon hati yang baik, habis mampu menjaga hati kita ya, sehingga kita mampu meresponi setiap keadaan yang ada dengan baik gitu. Kita nggak jadi mempertanyakan penyertaan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana kita tetap punya rasa percaya bahwa Tuhan menyertai. Kita nggak khawatir, kita nggak takut, bahkan untuk hal-hal masalah kecukupan kita sekalipun, kita sadar bahwa Tuhan pasti cukup kan gitu. Ada dua hal berikutnya yang mau gue bagiin tentang bagaimana kita atau antisipasi dari dua hal yang seringkali membuat kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan. Dua hal itu adalah dua hal yang membuat kita juga mampu mengatasinya gitu. Pertama, di sini gue mau bagi tentang persekutuan atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa gue bilang ini hal yang penting gitu? Kita harus sadar bahwa seringkali ya, ini nggak selalu, seringkali kebenaran itu enggan kita dengar karena kita melihat keadaan yang ada. Anggap gak? Maksud gue gini, kita menolak untuk mendengarkan kebenaran karena kenyataan yang kita lihat itu nggak banget. Kita menolak untuk mendengarkan bahwa hari depan penuh dengan harapan karena mata kita melihat hari ini begitu hancur dan berantakan. Kita menolak untuk bilang bahwa ada penyertaan Tuhan sempurna bahkan untuk hari esok yang akan datang. Kita enggan mendengarkan itu karena mata kita melihat seperti nggak ada harapan. So gue mau bilang untuk mengantisipasi hal itu semua, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa gue bilang harus punya hubungan yang baik? Melalui doa, entah pujian penyembahan dan baca firman, karena lebih banyak kita mendengarkan kebenaran akan mampu membuat kita melihat kenyataan yang pahit dan mampu membuat kita berekspektasi lebih lagi. Sekalipun kita melihat keadaan nggak mungkin, tapi kebenaran yang kita dengarkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan itu ada, kita akan mampu untuk menghadapinya gitu. So, gue bilang ini penting banget untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang cukup berkualitas atau bahkan sangat berkualitas gitu. Jadi gue sangat gimana ya?
sangat menghimbau teman-teman sekalian, bahkan keadaan saat ini ya, keadaan di mana bertubi-tubi mungkin masalah yang dihadapi, yang mungkin gak cuma kita sendiri alamin. Penting buat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Lalu poin yang kedua, untuk mengantisipasinya atau untuk bagaimana kita menghadapi rasa khawatir dan bagaimana kita bisa juga supaya kita mampu menjaga hati kita adalah poin kedua adalah, kalau yang pertama persekutuan secara pribadi, yang kedua adalah persekutuan dengan orang-orang seiman. Kenapa gue bilang itu jadi hal yang penting? Persekutuan dengan orang seiman ini bisa mungkin bengkel, PD, gereja atau keluarga rohani yang udah kita punya. Ini jadi poin yang penting. Kenapa? Karena seringkali kita juga dalam kesendirian, kita bukan di dalam masalah, lalu dalam kesendirian kita bukan yang merenungkan masalah itu, tapi malah mengasihani diri sendiri. So penting buat ada orang-orang lain, orang-orang yang mengingatkan kita bahwa kita nggak sendiri. Tuhan ada dan penyertaan Tuhan sempurna. Kita butuh orang lain. Kita perlu bersekutu dengan orang-orang seiman kita. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada dasarnya pun manusia adalah manusia ini ya, makhluk sosial gitu. Gak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Bahkan dalam hal-hal sepele sekalipun. Dan gue bilang dalam hal kerohanian sekalipun, perlu untuk kita punya orang-orang yang bisa menguatkan kita dan mengingatkan kita gitu. Bahwa penyertaan Tuhan ada, bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. So gue mau himbau teman sekalian buat, yuk kita balik lagi untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang seiman. Kenapa? Supaya kita mampu menjaga hati kita dengan baik. Kita mampu menjadi orang yang bisa menentukan pilihan yang tepat, bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Kita punya sikap hati yang baik yang gak ditentukan oleh keadaan. Kita mampu menjaga hati kita. Amsal balik lagi gue review ayat Amsal 4 ayat 23, dibilang jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Lalu kita juga mampu menghadapi segala rasa khawatir dan rasa takut kita yang membuat kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan yang pernah ada di hidup kita dan yang akan ada baik hari ini dan yang akan datang. Ayat terakhir gue mau bacain dari Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. So, itu aja teman-teman sharing firman hari ini. Kita besar dalam doa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Bapa untuk firman hari Tuhan. Biarkan dalam firman ini Tuhan kami kembali menyadari Tuhan bahwa penyertaan-Mu ada Tuhan. Penyertaan-Mu bukan cuma ada tapi sempurna atas hidup kami Tuhan. Biar kami gak menjadi bimbang, kami gak menjadi takut, kami gak menjadi gentar dan khawatir akan hari esok, akan apa yang kami hadapi di hari ini dan hari yang akan datang Tuhan. Biar kami terus percaya dan bergantung dan beriman penuh bahwa penyertaan Tuhan ada atas hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar firman itu menjadi bertumbuh dalam hati kami Tuhan dan membuat kami semakin bertumbuh dalam Engkau Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Rabu, Tuhan Yesus memberkati. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Audio Jungle. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami sangat bersyukur ya Bapak. Untuk sore hari ini kami masih merasakan kasihan daripada Engkau. Kami masih beroleh hidup daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga masih bernafas. Semua itu adalah karena kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terlebih pada sore hari ini kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk PD kami. Kami bisa melakukan PD kami secara online dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan Kristus Tuhan kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah bukan dengan kekuatan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah atas penopangan tangan-Mu, atas pemberkatan tangan-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang melakukan take video di kemarin ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga sangat bersyukur ya Bapak untuk pembicara kami di PD online kami hari ini, yaitu Bang Ray. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan atas pemberkatan-Mu. Engkau memberkati beliau, Engkau memberikan beliau kesabaran, Engkau memberikan beliau hikmat untuk membawakan firman-Mu di PD kami di sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati lidah beliau untuk berucap, Engkau memberkati beliau untuk mengutarakan yang sesuai dengan firman-Mu, tidak melenceng dengan apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Tuhan, terlebih juga kami memohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang pendengar atas firman itu. Jangan kami hanya seorang pendengar saja, tetapi kami juga orang yang mendengar dan melaksanakan atas segala firman-Mu yang Kau firmankan ya Bapak. Tuhan Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak untuk generasi sekarang, generasi yang baru, yaitu Engkau Promise Generation. Engkau yang memberkati kami ya Bapak, Engkau memberikan kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kami lakukan, yang kami rencanakan di kemudian hari. Tapi kami akan percaya terlebih-lebih ya Bapak, apa yang kami rencanakan, apa yang kami rancangkan, semua berkehendak atas firman-Mu, tidak melenceng daripada firman-Mu Tuhan. Karena itu Engkau arahkan kami ke jalan yang lebih baik ya Tuhan. Engkau arahkan kami ke jalan yang lebih benar lagi ya Tuhan. Jika kami melenceng, Engkau tegurlah kami, Engkau ketok pintu hati kami ya Bapak. Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak buat teman-teman kami yang sedang mencari tempat magang dan sedang mencari tempat pekerjaan, abang kakak kami. Engkau berkati mereka ya Bapak, Engkau lindungi mereka agar mereka bisa mencari tempat magang, tempat kerja yang sesuai dengan passion mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk sekarang ini untuk mencari tempat kerja dan magang kami agak mengalami kesusahan karena pandemi ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya dalam tangan-Mu, dalam penepangan-Mu tidak ada yang susah. Kami percaya dan yakin bahwa suatu saat kami akan menemukannya ya Bapak. Tuhan Kristus Tuhan kami, Engkau memberikan itu semua kepada kami anak-anak-Mu. Engkau memberikan apa yang kami cari ya Tuhan. Kami tetap mencari, tapi kami juga akan tetap datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebab apa itu semua yang kami dapat adalah melalui tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak untuk belajar kampus kami yang masih kami lakukan secara online, secara daring. Engkau berkati ya Bapak, Engkau ketok pintu hati kami, Engkau berikan kami hati yang mau belajar ya Bapak. Engkau berikan kami hati yang ingin tahu tentang pelajaran kami. Bukan karena belajar online berarti kami semena-mena, bukan karena belajar online berarti kami banyak sedikit-sedikit tidak belajar karena tidak ditegur oleh dosen ya Bapak. Dan Yesus Kristus Tuhan kami, karena itu kami mohon kehadirat-Mu ya Bapak, agar kami tetap dalam pertolongan-Mu, agar kami tetap dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan, agar kami tidak melenceng dari apa yang kami visikan di kampus kami, apa yang menjadi visi kami sebelum kami masuk kampus, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang bisa memberikan dampak buat keluarga kami,
buat saudara-saudara kami terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga kiranya itu ya Bapak, agar kami jangan menjadi hilang dari visi awal kami sebelum kami masuk ke kampus kami ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak buat poikers di Poik Agape ya Tuhan. Engkau berkati mereka jika mereka dalam keadaan pergumulan. Engkau angkat segala persoalan hidup mereka. Engkau hancurkan semua persoalan hidup mereka ya Bapak. Karena kami akan percaya segala pertolongan itu ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Kristus Tuhan kami, jika mereka juga dalam keadaan sakit atau kurang sehat, Engkau lindungi mereka ya Bapak. Engkau topang tangan-Mu ya Bapak kepada mereka. Engkau angkat segala macam penyakit ya Bapak. Engkau angkat segala macam penderitaan yang ada dalam mereka ya Bapak. Karena kami akan percaya Tuhan, tiada pertolongan terbesar daripada Engkau. Biarpun kami makan obat dokter Tuhan, tapi kami akan percaya bahwa Engkau lah yang menyembuhkan Tuhan melalui para dokter. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya itu Tuhan, hapuskanlah, angkatlah semua penyakit, segala masalah-masalah yang ada dari speakers kami dan juga kami anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk kampus kami, mulai dari otoritas tertinggi sampai dengan otoritas yang terendah sekalipun ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka perlindungan, Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka hati yang benar-benar untuk kampus kami, untuk mengembangkan kampus kami, agar kampus kami bisa memberikan fasilitas yang terbaik, sistem belajar yang terbaik kepada kami anak-anak yang menuntut pembelajaran di sana ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, jadikanlah kampus kami ini menjadi tempat sumber kebenaran, sumber orang-orang sukses ya Tuhan, bukan menjadi sumber orang-orang yang menjadi gagal ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya di dalam pertolongan tangan-Mu semua itu pasti ada Tuhan. Tuhan Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak, untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang melindungi bangsa dan negara kami Bapak. Engkau yang menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala ancaman apapun ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekarang ini masih banyak pergumulan dalam negara kami Tuhan. Pergumulan corona Tuhan, pergumulan korupsi di mana-mana. Kami akan percaya Tuhan, semua itu bisa Engkau pulihkan Tuhan jika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau ampuni kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jauhkan negara kami dari segala bahaya Tuhan, dari segala ancaman Tuhan, agar negara kami bisa menjadi suatu negara yang maju nih Tuhan, bisa negara yang tidak begitu-begitu saja Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk sekarang ini masa pandemi corona. Kami sangat-sangat memohon ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau angkat semua virus corona yang ada di negara kami, juga di dunia ini Tuhan, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami sehari-hari dengan baik, dengan sebiasanya Tuhan. Tuhan, kami takut, kami ragu kalau kami keluar karena kami tahu masih ada virus corona di mana-mana. Tapi dalam pertolongan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu, kami selalu kuat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap melindungi kami. Engkau akan tetap memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak untuk Natal kami yang akan kami lakukan di kemudian hari. Engkau yang memberkati kami ya Bapak, anak-anak-Mu. Engkau memberkati kami semua panitia, semua para pelaksana, dan juga poikers ya Bapak. Kami memohon ke hadirat-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami laksanakan tidak melenceng daripada firman-Mu, tidak semena-mena hanya perayaan, tapi kami paham betul apa itu makna Natal dalam hidup kami. Tapi kami paham betul apa yang menjadi tujuan kami melakukan Natal ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, karena itu kami sangat mohon ke hadirat-Mu ya Tuhan,
eh, Engkau luruskan segala jalan kami. Engkau berikan kami jalan yang terang ya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat untuk melakukan segala aktivitas kami sehari-hari untuk Natal kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kami adalah anak-Mu yang lemah Tuhan. Kami sering sekali melakukan segala perbuatan yang tidak berkehendak di hadapan-Mu Tuhan, dari perkataan kami, perbuatan kami, dan juga pola pikir kami Tuhan. Kiranya itu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mohon ampun ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau hapuskanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak sebut sebagai anak-anak-Mu, agar akan kasih Engkau limpahkan kepada kami tidak terhalang akan dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua kami yang mau di rumah, yang ada di kampung. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati mereka ya Bapak. Engkau memberikan mereka rezeki, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kasih yang daripada Engkau ya Bapak. Berikan mereka rezeki yang daripada Engkau ya Tuhan, karena mereka yang Engkau utus sebagai saluran berkat dalam hidup kami, untuk membutuhkan segala kebutuhan kami sehari-hari, di perkuliahan kami, di rumah, bahkan membeli satu barang pun ya Bapak, karena mereka yang Engkau utus sebagai saluran berkat dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, kalau mereka jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, inilah doa kami ya Bapak, inilah doa permohonan kami. Engkau sempurnakan dalam nama anak, kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menampakkan wajah-Nya di hadapan kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Kini dan selama-lamanya penyertaan Tuhan tetap selalu ada. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.